Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Despin Surpita dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Meika Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. akan menyajikan video dengan judul materi Uji lipid. Tujuan percobaan pada kali ini yaitu mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji lipid. Lipid merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan kita. Fungsi biologi lipid tergantung pada struktur kimianya. Lipid relatif tidak bisa larut dalam air dan bisa larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Lipid diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama lipid sederhana adalah lipid yang esternya terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol, contohnya lemak dan lilin. 2. Lipid kompleks adalah lipid yang esternya terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak, contohnya fosfolipid, glikolipid, sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. 3. Lipid prekursor dan derivat, contohnya yaitu asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton bodies, lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Minyak dan lemak dapat diuji dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, uji kelarutan dalam air, yang kedua, uji kelarutan dalam alkohol, 3. Uji acrolein, 4. Uji Baudoin, dan yang kelima, uji Hubble. Alat yang digunakan yang pertama, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, pipet tetes, spatula, gelas beker, pembakar bunsen, kaki 3, dan penjepit. Bahan yang digunakan yaitu mentega, minyak sayur, aquades, etanol, HCl, dan larutan furfural 2% dalam alkohol. Ambil sedikit sampel mentega dan masukkan ke dalam tabung reaksi A. Tambahkan sedikit aquades ke dalam tabung reaksi A, lalu kocok. Sampel yang tidak bercampur dalam air menunjukkan adanya minyak atau lemak di dalam sampel. Ambil sedikit sampel minyak sayur dan masukkan ke dalam tabung reaksi B. Tambahkan sedikit aquades ke dalam tabung reaksi B, lalu kocok. Sampel yang tidak bercampur dalam air menunjukkan adanya minyak atau lemak di dalam sampel. Ambil sedikit sampel mentega dan masukkan ke dalam tabung reaksi A. Kemudian, tuangkan sedikit etanol ke dalam tabung reaksi A dengan menggunakan pipet tetes. Selanjutnya, kocok tabung reaksi. Kemudian, panaskan tabung reaksi ke dalam air mendidih. Ambil sedikit sampel minyak sayur dan masukkan ke dalam tabung reaksi B. Tuangkan sedikit etanol ke dalam tabung reaksi B dengan menggunakan pipet tetes. Selanjutnya, kocok tabung reaksi tersebut. Kemudian, panaskan tabung reaksi ke dalam air mendidih. Kemudian angkat tabung reaksi dan amati perubahannya.
Ambil sedikit sampel mentega, masukkan ke dalam tabung reaksi A. Tambahkan sedikit HCl dengan menggunakan pipet tetes ke dalam tabung reaksi A. Tambahkan 2-3 tetes furfural 2% ke dalam tabung reaksi A dan tunggu 5-8 menit. Ambil sedikit sampel minyak sayur, masukkan ke dalam tabung reaksi B. Tambahkan sedikit HCl dengan menggunakan pipet tetes ke dalam tabung reaksi B. Tambahkan 2-3 tetes furfural 2% ke dalam tabung reaksi B dan tunggu 5-8 menit. Amati perubahan yang terjadi. Berikut data hasil uji kelarutan dalam air, di mana kedua sampel sama-sama tidak larut di dalam air. Berikut ini data hasil uji kelarutan dalam alkohol, di mana kedua sampel sama-sama larut di dalam alkohol. Dan ini adalah data hasil dari uji Baudoin, di mana pada sampel mentega tidak terbentuk lapisan berwarna merah mawar, sedangkan pada sampel minyak sayur terbentuk lapisan berwarna merah mawar. Pembahasan. Yang pertama, uji kelarutan dalam air. Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan bahwa kedua sampel yang diuji, yaitu mentega dan minyak sayur, tidak larut di dalam air. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya dua lapisan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa uji kelarutan mengikuti prinsip like dissolve like, di mana senyawa akan lebih mudah larut di dalam pelarut yang memiliki sifat kepolaran yang sama. Lipid merupakan senyawa yang memiliki kepala yang bersifat polar dan ekor yang bersifat non-polar, sedangkan air bersifat polar. Ketika lipid di dalam air, maka bagian kepalanya yang bersifat polar akan berada di bagian atas, yang akan bereaksi dengan air membentuk tetes lemak. Sedangkan bagian ekor lipid yang merupakan rantai hidrokarbon yang bersifat non-polar berada di bawah, sehingga tidak akan bereaksi dengan air. Oleh karena itu, diperoleh dua lapisan pada pengamatan, dikarenakan lapisan yang berwarna kuning dan lapisan yang berwarna putih merupakan rantai hidrokarbon yang tidak bereaksi dengan air. Berikut adalah reaksi uji kelarutan di dalam air. Yang kedua adalah uji kelarutan dalam alkohol. Berdasarkan hasil pengamatan dari uji kelarutan dalam etanol didapatkan bahwa sebelum dipanaskan kedua sampel baik mentega maupun minyak larut sebagian di dalam etanol. Hal ini ditunjukkan dengan masih terbentuknya endapan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa senyawa akan lebih mudah larut di dalam pelarut dengan sifat kepolaran yang sama. Lipid merupakan senyawa dengan kepala yang bersifat polar dan ekor yang bersifat non-polar, sedangkan etanol merupakan senyawa yang memiliki gugus hidroksil yang bersifat polar dan rantai karbon yaitu etil yang bersifat hidrofobik. Sehingga secara umum etanol bersifat non-polar jika rantai karbon semakin panjang. Ketika lipid di dalam etanol, maka bagian kepala yang bersifat polar akan bereaksi dengan gugus hidroksil yang bersifat polar, sedangkan bagian ekor yaitu rantai hidrokarbon yang bersifat non-polar akan bereaksi dengan rantai karbon pada alkohol yang bersifat non-polar. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pemanasan, kedua sampel sedikit larut di dalam etanol. Akan tetapi, setelah dipanaskan, kedua sampel tersebut larut di dalam etanol. Hal ini dikarenakan pemanasan akan menyebabkan energi kinetik partikular zat meningkat,
sehingga partikel zat bergerak lebih cepat dan menyebabkan tumbukan antara partikel zat terlarut dan partikel zat pelarut. Selain itu, pemanasan bertujuan untuk mengoptimum etanol dengan mentega agar larut dan dapat membantu agar reaksi lebih cepat dengan etanol. Berikut adalah reaksi uji kelarutan dalam alkohol. Yang ketiga adalah uji Bauduin. Pada uji ini, sampel minyak positif terhadap uji Bauduin karena ditandai dengan perubahan warna lapisan bawah menjadi merah mawar yang menandakan sampel minyak sayur termasuk lipid nabati. Sedangkan untuk sampel mentega bereaksi negatif karena tidak adanya perubahan warna menjadi warna merah mawar pada lapisan bawah sampel, yang berarti sampel mentega termasuk ke dalam lipid hewani. Prinsip dalam uji ini berdasarkan pada reaksi fenol dengan furfural dalam larutan asam dengan menggunakan HCl. Furfural dibentuk oleh dehidrasi monosakarida dalam asam klorida pekat. Oleh karena itu, larutan sukrosa dalam asam klorida pekat dihidrolisis menjadi campuran glukosa dan fruktosa ekuimalat sehingga keduanya menimbulkan hidrosimetil furfural melalui dehidrasi dan bereaksi dengan fenol yang ada dalam lipid nabati yaitu sesame oil yang menghasilkan warna merah. Berikut ini adalah reaksi dari uji Bauduin. Kesimpulan, yang pertama, lipid merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut nonpolar. Uji lipid terdiri dari uji kelarutan dalam air, uji kelarutan dalam alkohol, dan uji Bauduin. Yang kedua, pada uji kelarutan dalam air, sampel yang digunakan yaitu mentega dan minyak sayur. Kedua sampel tersebut positif mengandung lipid karena tidak larut di dalam air. Yang ketiga, pada uji kelarutan dalam alkohol, sampel yang digunakan yaitu mentega dan minyak sayur. Kedua sampel tersebut positif mengandung lipid. Dan yang keempat, pada uji Bauduin terjadinya perubahan warna. Pada lapisan bawah, sampel minyak menjadi merah mawar yang menandakan sampel minyak sayur tersebut termasuk lipid nabati. Sedangkan pada sampel mentega, tidak terjadi perubahan warna. Berarti sampel mentega termasuk ke dalam lipid hewani. Demikianlah dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.